Oke guys, masih dari Ubud menikmati suasana villa yang langsung bersebelahan dengan hutan. Wah, seru banget. Jadi dari beberapa video saya ternyata ada satu orang yang komennya berkali-kali gitu ya. Nanyain, Pak Gede bisa seperti ini, mentornya siapa? Oke, saya jelasin, saya buka kartu deh. Mungkin nggak cuma mentor saya ya, jadi beberapa bisnis partner saya pun akan saya spill di video ini. Jadi harapannya siapa tahu nanti kamu berkesempatan ketemu dengan mereka. Syukur-syukur bisa bisa duduk bareng lah, bisa ngobrol sama mereka. Ya, jadi kalian tahu bahwa inilah ternyata orang-orang di balik layar yang sangat-sangat mensupport beberapa bisnis saya. Oke, jadi saya tuh punya beberapa bisnis, dan tiap bisnis tentu saja partnernya beda-beda. Dan saya juga memiliki mentor yang berbeda-beda juga untuk setiap bisnis. Misalnya kalau untuk digital marketing, saya banyak sekali dimentorin langsung, bahkan secara personal juga kami cukup dekat gitu ya, bersama Denny Santoso. Itu beliau sangat terkenal itu di bidang digital marketing. Mungkin bisa dibilang beliau adalah orang yang sudah banyak melahirkan digital marketer di Indonesia. Beliau orangnya. Dan beliau mungkin sekarang adalah termasuk salah satu pakar digital marketer terbaik, digital marketing terbaik se-Indonesia. Nomor 1 masih Denny Santoso saya rasa. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian untuk bisnis properti, saya banyak sekali dimentorin oleh Bapak Matius Yusuf. Jadi Pak Matius Yusuf ini adalah orang di balik kesuksesannya Agung Podomoro. Jadi kalau pernah dengar Central Park gitu kan, Agung Podomoro Land, Agung Podomoro Group, ya beliau lah sosok di balik kesuksesan mereka. Sebagai seorang pakar properti nomor 1, ya tentu saja pengalamannya banyak banget. Jadi kalau misalnya saya nanya properti ke beliau A sampai Z, 1 sampai 1 triliun pun dijawab sama dia. Udah ngerti banget lah, udah jago banget. Koneksinya luar biasa. Kalau channel investornya banyak banget. Sepak terjang beliau juga sangat ngeri banget sebetulnya. Jadi kalau pernah lihat apartemen-apartemen yang isi unitnya sampai bukan puluhan, bukan ratusan ya, puluhan ribu unit gitu kan, 1 tower, 2 tower, atau 1 komplek tower yang isinya puluhan ribu unit, beliau tuh yang ngabisin. Kayak Kalibata City, Mediterania. Nah itulah dia ngabisin. Memang se-expert itulah. Dari ngebangun tower sampai ngebangun super block, hyper block, segala macamnya. Nah ini orang hebat banget. Saya banyak banget belajar tentang properti dari Bapak Matius Yusuf ini. Yang ketiga, ini partner saya sih, lebih ke partner saya. Jadi dalam bisnis properti kita kan salah satu yang harus dimiliki adalah partner untuk funding menurut saya ya. Jadi bisnis bisa tanpa modal kalau misalnya kita punya partner yang jago funding. Kan itu rahasianya sebetulnya. Jadi kalau ada orang bilang bisnis tanpa modal ya berarti dia punya partner yang ngemodalin gitu aja. Yang ngemodalin bisa macam-macam, bisa bank misalnya, bisa juga pembeli misalnya. Jadi kalau developer properti ini jual gambar gitu kan, orang customer beli. Nah itu kan sebenarnya funder juga hitungannya, karena dari orang beli inilah dia bisa ngebangun projectnya. Lalu kemudian misalnya ada lagi bilang saya beli tanpa modal, ya berarti dia punya partner investor. That's it, segampang itu. Nah untuk saya, jadi sekarang ini kan salah satu bisnis saya yang berkaitan dengan properti itu adalah operator dan developer hotel. Jadi kita ngebangun hotel, spesifik hotel ya. Jadi kita belum ngebangun klaster perumahan lah. Kita ngebangun hotel dan kita ngelola hotelnya juga. Nah untuk ngebangun ini kan perlu perlu funding lah, perlu duit, perlu investment. Nah saya punya seorang partner yang memang pakar bener di bidang funding ini. Jadi di bidang fundraising jago banget. Dia pengalamannya nggak main-main loh, sampai pernah lebih dari 1 triliun yang beliau pernah fundraise. Nah beliau ini namanya adalah Bapak Eric Wang, nama lengkapnya. Jadi kita partneran, beliau support bisnis saya untuk funding. Jadi kita bisa akuisisi hotel, kita bisa membangun hotel dari tanah gitu kan. Jadi nah dengan adanya orang-orang ini di sekeliling saya ini, akhirnya ya kita bisa bisnis lumayan. Bisnis kita bisa jalan, bahkan di tengah pandemi pun kita bisa profitable ya berkat support dari partner-partner yang ada. Nah makanya kalau misalnya nanti suatu hari kamu berkesempatan gitu ya untuk bisa ketemu dengan orang-orang ini, bisa ngobrol,
ini akan jadi satu ada banyak banget insight-nya. Meskipun bisnismu bukan properti, it's okay. Kalaupun bisnismu misalnya F&B gitu kan, jual bakso, lalu kemudian ketemu dengan Bapak Matius misalnya, hubungannya apa properti dengan bakso? Hubungannya baik-baik saja gitu ya. Siapa tahu, ini salah satu ide aja lah. Misalnya si Pak Matius lagi bikin project, lalu kemudian lagi mencari F&B, bisnis F&B, kamu bisa masuk. Tiba-tiba kamu punya tempat, tiba-tiba kamu bisa buka cabang baru, tempatnya sudah ada, kayak gitu. Jadi meskipun bisnisnya bukan properti, tapi kan semua bisnis itu biasanya relate dengan properti. Bahkan McDonald pun ya foundernya mengatakan, saya bukan bisnis hamburger, saya bisnis properti, kan gitu. Jadi sebetulnya apapun bisnismu, kalau kamu ketemu dengan orang yang tepat, meskipun bidangnya secara langsung berbeda, itu nggak masalah. Tetap bisa berkolaborasi, tetap bisa berpartner, tetap bisa bermentor. Nah itu yang penting sebetulnya. Nah beruntungnya saya adalah saya udah ketemu dengan orang-orang ini, dan beruntungnya saya lagi adalah orang-orang ini mau berpartner dengan saya. Jadi ya saya merasa lah sangat-sangat beruntung banget. Nah karena itulah sebetulnya saya ingin saya sebagai orang Bali gitu kan, banyak tinggal di Jakarta, saya juga ingin give back lah untuk teman-teman di Bali, terutama yang ingin punya bisnis, ingin jadi pengusaha tapi bingung mulai dari mana. Akhirnya setelah saya pikir-pikir apa yang bisa saya lakukan, ya udah simple aja, saya undang aja mereka, saya undang aja beberapa mentor dan partner saya untuk ke Bali untuk ngisi seminar. Kenapa ngisi seminar? Karena di sana terjadi pertukaran ilmu, mereka akan sharing ilmu mereka, pengalaman mereka. Itu yang pertama. Tapi saya nggak mau cuma selesai di seminar. Kenapa saya nggak mau selesai di seminar? Karena kalau orang ikut seminar biasanya akan termotivasi, semangat, habis itu bingung mau ngapain, nggak tahu first stepnya harus ngapain. Itu biasa banget, dulu saya juga kayak gitu kok. Nah, gimana kalau ada seminar, tapi setelah seminarnya selesai akan ada sesi makan bareng dengan para pembicara. Jadi pembicaranya itu ada 3 yang saya rencanakan ya. Yang pertama, saya juga jadi speaker, saya juga akan sharing bagaimana pengalaman saya membangun bisnis hingga kita sekarang mengelola puluhan aset, puluhan properti dengan, kalau divaluasi semua saya rasa ratusan miliar adalah. Tapi dari nol tanpa modal, nah itu gimana caranya saya akan share. Lalu kemudian saya akan undang Pak Matius juga, dan beliau akan sharing tentang bagaimana sih peluang bisnis properti setelah Pilpres 2024. Nah ini lagi bagus banget peluangnya. Momentumnya lagi bagus banget. Nah gimana caranya, gimana cara memaksimalkannya, gimana cara memanfaatkannya, nanti beliau akan saya undang untuk langsung sharing kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa langsung ketemu dengan pakar properti nomor 1 se-Indonesia. Lalu kemudian saya juga akan undang partner saya, Bapak Eric Wang. Sekali lagi pengalaman beliau itu adalah pernah fundraising hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Nah ini kan artinya banyak banget di luar sana mau bisnis bingung cari funding, mau bisnis bingung cari dana, bingung cari investor. Saya datengin pakarnya langsung yang pernah fundraise lebih dari 1 triliun rupiah. Nah yang menariknya adalah setelah sesi presentasi, karena nama juga seminar kan pasti presentasi itu. Setelah seminar, ada Q&A, ada tanya jawab. Anda boleh tanya apapun, kami akan jawab. Nah yang keren adalah setelah itu akan ada opportunity untuk kamu bisa makan malam duduk bareng dengan para pembicara. Jadi di sana tuh bisa kenalan, tukeran nomor handphone, bisa kenal secara personal, bisa sharing project mungkin. Misalnya, Pak saya ada lahan sekian hektar di sini mau dikembangkan, bisa ngobrol sama Pak Matius. Pak saya lagi mau mulai bisnis baru perlu funding, ngobrol sama Pak Erik. Mau ngobrol santai cekakak cekikik, ngobrol sama saya juga boleh. Jadi acaranya kapan? Acaranya nanti tanggal 30 April 2024, acara di Bali, offline, jadi kita nggak main online lah ya, kita mainnya offline. Itu akan diadakan di Denpasar. Jadi jam 1 siang sampai jam 5 sore itu seminarnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi makan bareng para pembicara. Nah kalau kamu mau ikutan, investasinya itu adalah Rp300.000 untuk ikut seminar aja. Tapi kalau kamu mau plus dinernya itu 1 juta. Jadi 1 juta itu udah dapat seminar plus dinernya. Oke? Nah, jadi kalau mau ikutan gimana caranya? DM saya di @gdebp, nanti saya akan bantu informasi lebih lanjutnya. Oke, mungkin itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi tujuan saya membuat seminar ini adalah untuk give back, untuk artinya saya ingin memberikan akses kepada para pengusaha di Bali untuk bisa langsung ketemu ngobrol dengan
pakar yang terbaik di bidangnya di level nasional. Kalau di luar seminar ini ya saya nggak tahu, ketemu dengan mereka sangat susah sekali. Apalagi bisa ngumpulin, bisa bawa mereka ke Bali, itu susah banget. Dan ya beruntunglah 2 orang ini udah confirm, udah oke akan berangkat ke Bali. Dan kalau di luar seminar ini punya uang 1 miliar pun belum tentu bisa ketemu dengan mereka. Karena kesibukan mereka dan ya karena nggak kenal juga. Nah, jadi ya mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu di seminar peluang bisnis dan investasi properti setelah Pilpres 2024.